Sudah bisa dimulai, Ustazah Danisa. Ini Ustadz Muhaimin nanya tadi, Kiai Muhaimin nanya Zoom-nya. Sebentar. Kiai Iya, Muhaimin, Zoom. sudah bisa dimulai. Belum. Ya, silakan. Buat anak apa dewasa? Pertama ini yang tiga kali ya. Ya. Hah? Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, syukurillah wa la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Umum LPGG Haji Jarkasi, yang kami hormati para pembina Kiai Masruhin, Kiai Marsono, yang kami hormati Ketua Umum LPGG Jakarta Pusat, Ustazah Danisa, yang kami hormati pada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para pengurus LPGG Jakarta Pusat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa. Dioles saja kebetulan nggak apa-apa. Ya. Yang mana kita pada saat ini masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di Zoom meeting ini diampuni segala dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan dimudahkan segala urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kasih ya. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini 83 ya. 62. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Dahdinya kulianatin sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu adalah
pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikemukakan oleh Ustazah Hani. Padanya kami silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ustadz, Ustadz Bustami, Kiai Muhaimin udah masuk belum ya? Coba tolong dicek. Cek dulu, saya banyak pasien ya. Tolong dicekin dulu. Ya, diangkat. Ustazah Tawila ada? Ustazah Tawila. Kira Ustaz. Ustazah. Ya, Kiai Muhaimin, Nggak diangkat beliau. Ustazah Tawila boleh? Dua-duanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pembacaan suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan pembaca dan juga yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua LPGG Jakarta Pusat. Ustazah Danis, kami silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya, ini tetangga lagi hajatan jadi mungkin terganggu suara-suara masuk. Yang kita hormati bersama Ketua Umum LPGG Indonesia, yaitu Kiai Mahbub Soleh Zarkasi, sekaligus beliau adalah pemateri pada kesempatan ini. Yang kita hormati bersama pembina LPGG DPD Jakarta Pusat, Ustadz Kiai Rukin, Ustadz Marsono, Ustadz Muhaimin, dan teman-teman tim DPD yang sudah berusaha ya untuk terus beristiqomah untuk dakwah Al-Quran lewat DPD Jakarta Pusat. Juga yang tidak kalah penting yang saya hormati, yang saya banggakan, Ustadz Ustazah yang senantiasa tetap semangat dalam mencari ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Terima kasih waktunya sudah bersedia berkenan bergabung di acara BIMTEK online. Mudah-mudahan sekalipun tidak bertatap muka, tetapi tidak mengurangi semangat dalam belajar. Terutama sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melembutkan hati-hati kita untuk senantiasa istiqomah dalam belajar, juga senantiasa menjaga husnuzon di antara kita. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita yang sebelumnya itu adalah evaluasi terutama buat kami, dan tentunya melatih kita semua tentang makna kesabaran. Mungkin tidak panjang lebar, saya hanya mengucapkan pertama permohonan maaf, yang kedua ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ustazah yang istiqomah dalam bergabung di grup LPGG DPD Jakarta Pusat. Mudah-mudahan ke depannya kami juga mohon masukan-masukan, ide-ide dari Ustadz Ustazah untuk ke depannya bagaimana kita bisa bergerak bersama mengentaskan buta huruf Al-Quran terutama di wilayah Jakarta Pusat.
Mungkin itu saja. Sekali lagi saya terima kasih atas berkenannya Ustadz Ustazah bergabung di Zoom malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan bermanfaat ilmu kita. Itu saja karena sudah malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Bustomi di mute Ustadz. Saya ambil alih Ustadz Zul boleh juga. Biar ini efektif waktunya. Oh baik, langsung saja ya. Nih. Baik, mohon izin Pak Ustadz Bustomi. Ya, baik. Alhamdulillah alamin. Mohon izin Ustadz dan Ustazah semua. Alhamdulillah terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustazah Danisha yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan kita bersama. Ya Ustadz Afan. Jadi diganti ini Zul Ustadz Zul ya, syukran ya. Makasih banyak Masya Allah. Di sela-sela kerjanya masih Nah, baik, Alhamdulillah Ustazah semua. Sekarang tiba kita waktunya di acara inti kita, yaitu pemaparan tentang materi BIMTEK kita pada kesempatan kali ini, yang insya Allah akan langsung kita serahkan kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, uh, Pak Kiai, Mahbub Zarkasi. ya, Masya Allah, Pak Kiai Soleh Zarkasi. Dalam hal ini kepadanya kami serahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'du. Al-Mukarramun, para hamalatil Quran, para hufaz Al-Quran, rekan-rekan pengurus DPD LPKK Jakarta Pusat, wabil khusus para muallim muallimat Al-Quran. Mengingat waktu, saya ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Acara ini, kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan karena tidak mungkin bisa menyampaikan sekaligus mengingat keterbatasan waktu. Kebetulan malam ini saya ada Zoom juga dengan DPW LPKK Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi mungkin saya hanya ada waktu sekitar 1 jam untuk menyampaikan materi sesuai permintaan dari LPKK Jakarta Pusat. Nanti apakah 2 hari kemudian atau besok malam kita berkelanjutan minimal 3 kali pertemuan lah akan kita bersamai. Bismillah, sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa urgensi adanya gerakan nasional pengentasan buta aksara Al-Quran ini merespon keprihatinan kita di mana 2020 dalam MTQ nasional di Sumatera Barat, Menteri Agama menyatakan bahwa 62% masyarakat Muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Pada saat itu, saya sebagai salah satu muharrik Al-Quran, dulu saya aktif di LPPTKA BKP RMI, aktif juga di Badko. Kami merasa bahwa bagaimana mungkin 62%
karena TKA, TPA, pesantren Al-Quran, kemudian banyak sekali lembaga-lembaga Al-Quran semarak berjamur di berbagai pelosok. Sehingga kami ini menganggap bahwa ini adalah satu isu, ada kaitannya dengan politik dan lain sebagainya. Tetapi kemudian akhirnya kami bertemu dengan rekan-rekan para muhalik Al-Quran dari Banten, dari Jakarta, dari Pasuruan, dari Jombang, dari Jawa Barat. Kami bertemu di Masjid Cutmutiah di Jakarta. Keputusannya kita respon pernyataan Menteri Agama tersebut dan kita lakukan survei. Akhirnya kita semuanya pada saat itu ada 7 orang, para ahli Quran bertemu. Saya mendapatkan fakta yang mencengangkan dan memprihatinkan sekaligus kaget. Tidak membahas di daerah lain, khusus di daerah saya sendiri. Satu desa saya ini ada 19 pesantren dengan 14.000 santri. Nah, tetapi kemudian di desa kami ini ada SMP, SMK, SMA, ada SD. Itu kami lakukan survei, ternyata memang SMK itu detail fakta datanya masih saya pegang sampai sekarang, itu 70% pelajar ora iso maca Quran. Dari situ kemudian turun saya ke SD. Ternyata di SD pun sama. Bukan hanya di SD, di madrasah sanawiyah pun masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Terakhir, kami melakukan survei di kalangan mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Kerawang, universitas terbesar dengan mahasiswa lebih dari 6.000. Ternyata mahasiswanya 81% tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sengaja saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa yang paling penting itu bukan metode. Metode itu hanya salah satu bagian, tetapi kita butuh kebersamaan, gerakan kebersamaan untuk ikut serta menangani. Karena pengentasan buta aksara Al-Quran ini tidak akan selesai oleh kelompok per kelompok. Nah, selanjutnya muncul lagi Pak Komjen Pol Saprudin menyatakan 65%. Yang lebih parah lagi hasil analis dari IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Itu data kami tayangkan di gedung MPR RI pada saat itu dengan FKPK DKI Jakarta. Kami hadir dengan 800 orang, LPKK dari NTB, Papua Barat, Kalimantan hadir juga. Di sana ditayangkan fakta data 72% tidak bisa membaca Al-Quran. Dari situlah kemudian kami menyikapi metode ini di Indonesia terbanyak di dunia. Ada 179 metode. Tetapi tidak mampu menyelesaikan. Karena lebih sibuk di lingkungan dan kelompok sendiri. Termasuk kepada tokoh-tokoh nasional, akhirnya kami datang ke Syekhuna Ki Sukron Makmun, kami sampaikan bahwa ini kendalanya, ini permasalahannya, kemudian juga kami sampaikan ke Imam Besar Istiqlal, sehingga disepakati untuk memulai melakukan deklarasi. Kami deklarasikan pada saat itu di Masjid Agung Syekh Kuro, Karawang, tepatnya pada tanggal 19 Desember. Karena mendapatkan respon di 27 provinsi, kami bawa ke Istiqlal dan alhamdulillah bergerak, berjalan, mengalir bersama takdir. Akan tetapi kepada rekan-rekan, apa yang terjadi di Jakarta Pusat kemarin, lantar ji'al ayyam allati madot, karena gerakan Al-Quran itu memang akan banyak liku-liku, sehingga modalnya hanya satu, jangan mudah kecewa.
Kalau sudah kecewa, akan muncul benci. Kalau sudah benci, jangankan urusan agama, orang tua pun adab dan lain sebagainya tidak akan menjadi acuan. Nah, untuk itu, maka kegiatan malam ini saya menyambut baik, dan kemarin kami tidak hadir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qadarullah, memang persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan jauh-jauh hari, ternyata ada kendala, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Insya Allah DPW DKI Jakarta akan mengadakan kegiatan yang sama di tempat yang sama. Tempatnya luar biasa, semangat pesertanya luar biasa. Biarkan itulah takdir gerakan di Jakarta Pusat. Selanjutnya, kepada pokok pembahasan kita malam ini tentang metode. Metode itu yang tadi saya sampaikan ada 179 metode di luar metode hifdzil Quran. Metode cara hafalan Quran lebih banyak. Nah, akan tetapi mengapa tidak bisa menyelesaikan? Saya menganalisa bahwa permasalahannya hanya satu. Bahwa seseorang menulis satu metode, apalagi ada metode 30 menit bisa membaca Al-Quran. Dilaksanakan di LPKK Provinsi Jambi. Biaya pendaftaran 450.000. Rata-rata kegiatan-kegiatan itu motivasinya adalah tidak bertujuan kepada dampak dan manfaat, lebih fokus kepada kepentingan kelompok. Walaupun kenyataannya penataran selesai ya selesai sudah. Nah, ini analisa-analisa ini kami bahas di Pusdiklat, bahwa membangun kebersamaan dengan metode yang diusung bukan untuk bertujuan khusus mengusung metode, karena metode itu adalah hanya salah satu media saja. Kami mengutamakan kembali kepada ruh seorang muallim. Maksudnya seperti apa? Banyak para narasumber dengan menyatakan kami pemilik sanad tertua, kami pemilik sanad nomor 29 dan lain sebagainya. Narasi marketing inilah yang kemudian timbul singgungan. Menjadi pengajar harus benar. Kami inilah, seolah-olah metode yang diusung itu adalah cara untuk mengajarkan Al-Quran. Padahal kita harus yakin yang diajarkan adalah kalamullah. Kalamullah ini jangankan oleh kita yang matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar. Yang disabel saja mata tidak melihat, telinga tidak bisa mendengar, tetapi begitu mengalir lantunan-lantunan Al-Quran. Karena memang itu adalah kalamullah, sehingga kami mengajak kembali kepada satu kaidah psikologi pendidikan, at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu memang lebih penting daripada materi. Apapun materinya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, Al-Quran, Al-Hadis, dan lain sebagainya, ketika seorang guru menguasai metode, maka materi itu akan bisa tersampaikan. Sehingga at-thariqah ahammu minal maddah. Akan tetapi itu belum selesai. Ada tujuan utama atau pokok yang paling penting, yaitu waruhul mudarris ahammu minat thariqah. Ruh jiwa sebagai seorang muallim ini lebih penting daripada kemampuan penguasaan terhadap metode. Masuk kepada metodologi kita dalam membentuk gerakan melalui pembentukan KBMA, kelompok belajar membaca Al-Quran. Yang kami bangun ini kebersamaan dan ruh keyakinan terhadap
yang diajarkan adalah Al-Quran, maka jangan terfokus kepada metodenya. Jangan gara-gara metode satu guru cemberut tidak saling menyapa kepada guru yang berbeda metode. Apalagi ada seorang tokoh pelopor metode menyatakan menggunakan metode itu tidak akan berkah karena itu menjiplak. Jadi seolah-olah kalamullah yang akan diajarkan itu hanya bisa dengan metode dia. Nah inilah para muallim Al-Quran, para hamalatir Quran, para hufad Al-Quran, memang sejak zaman Rasulullah, ahli Quran itu selalu menjadi sasaran empuk setan agar umat ini jauh dari Al-Fatihah, jauh dari Al-Quran, termasuk ruh muallim Qurannya. Terakhir sebagai kata pengantar, bahwa ruh mu'alim Al-Quran itu lebih penting. Yang saya maksudkan ruh mu'alim Al-Quran itu penting, diantaranya saya suka menyampaikan ibu mu'alimah, bapak mu'alim, ketika antum berangkat ke majelis taklim atau ke madrasah atau ke TKA, TPA atau ke madrasah akan mengajarkan Al-Quran, maka bertabarruklah terhadap Al-Quran. Jangan mengandalkan, oh ini metodenya baru. Ini teori yang sangat luar biasa, sudah studi kelayakan dan lain sebagainya. Ayo kita kembali, lebih mengutamakan doa kita kepada Allah, meyakini mukjizat Al-Quran, bahwa yang membuat santri kita bisa membaca Al-Quran itu bukan karena kecerdasan kita, tetapi karena memang Allah yang memberikan ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, itu pernyataan malaikat. Untuk itu mari kita kembali kepada khitoh para kiai dulu, para ulama dulu. Ada santri 5 tahun mondok hanya melayani kiainya, ngaji juga jarang karena anak tukang sayur, tidak dikasih bekal tiap bulan sehingga dia berkhidmat ke kiai. Kiainya merasa terlayani dan berterima kasih sehingga kiai ini menyatakan, ya Allah jadikan santri ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Kembali ke rumahnya ternyata menjadi kiai besar, itu karena doa seorang kiai. Maka ketika mu'alim Al-Quran lebih mengutamakan doa dalam mengajar, insya Allah akan tercapai. Mengenai praktek pembelajaran, silahkan para mu'alim, para mu'alimat, di Pusdiklat itu di YouTube ada YouTube dengan judul Pusdiklat LP Kiki. Ada lagi YouTube yang judulnya KBMA LP Kiki. Nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, pelajar. Tadi saya menyimak terkait dengan pelajar. Alhamdulillah kita sudah menyasar 3 kelompok. Pertama, kalangan remaja, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian di kalangan pelajar kami bekerja sama dengan Mendikdasmen. Kemarin sudah ada BIMTEK Nasional, guru pendidikan dasar menengah dan guru pendidikan agama. Semarak KBMA di SD, SMP, SMA, bahkan di TKA, TPA. Termasuk tadi ada Ustadz yang bertanya tentang kegiatan pembelajaran. Jakarta Selatan itu melakukan pembelajaran ke -11. Diberikan waktu selama 7 hari. 1 hari hanya bertemu 1 jam setengah. Dari 97 pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah LP Kiki Jakarta Selatan melakukan pembelajaran melalui KBMA. Istilah kita membentuk KBMA, kelompok belajar membaca Al-Quran. Ternyata dari peserta tersebut, alhamdulillah mencapai hasil yang maksimal 100%, kecuali kelas 1 dan kelas 2, karena memang pembelajarannya hanya singkat, sehingga perlu jangka waktu pembelajaran. Yang paling terakhir,
target. Pengentasan buta aksara Al-Quran ini bukan berarti 1 tahun baru bisa baca Al-Quran. Seperti di TKA, TPA, ada TKA kelas 1, ada TKA 0 besar, 0 kecil. LP Kiki ini targetnya maksimal 3 bulan. Majelis Taklim. Ini kami bekerja sama dengan Kementerian Desa, dengan BKMM dan BKMT, khusus untuk kalangan Majelis Taklim, di mana Menteri Desa akan mengalokasikan dana desa untuk operasional pelaksanaan pengentasan buta aksara Al-Quran di kalangan Majelis Taklim. Dengan BKMM dan BKMT, kami akan melakukan MOU pada tanggal 20 Desember nanti di Masjid Agung Syekh Kuro, Karawang. Nah, ini secara gambaran seperti itu. Selanjutnya masuk ke materi. Tadi Bu Danisa sudah meminta materi, bisa ditayangkan Ibu? Hadir Oke, siap, insya Allah Ustaz. Pak Kiai. Ya. Saya yang Silahkan ditayangkan supaya bisa bisa sekalian melihat. yang jilid 1 dulu Pak Kiai. Jilid 1 dulu, betul. Metode islah ini adalah metode klasikal. 3 bulan jamaah majelis taklim apa bisa? Silahkan nanti ibu-ibu melihat wisuda para santri majelis taklim, karena 2024 kemarin bulan Desember kami mau wisuda 10.000 santri KBMA, di mana peserta tersebut karena keterbatasan kami memang rata-rata belajar dengan menggunakan fotokopi. Dengan fotokopi aja bisa, apalagi kalau memang bukunya betul-betul tersiapkan. Untuk itulah maka kegiatan pembelajaran di KBMA ini kita punya target, yaitu 3 bulan bisa membaca Al-Quran. Kemudian selesai yang kelompok pertama, kita bentuk lagi KBMA dengan peserta baru yang sudah bisa baca Al-Quran, kita serahkan kepada lembaga lain. Karena masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Tulisan catatan kami di DPP, 65% itu sama dengan 156 juta masyarakat muslim sing iso moco Quran. Ini luar biasa. Dengan gerakan kebersamaan, 3 bulan target bisa baca Quran, bentuk lagi KBMA baru, maka insya Allah kami optimis 10 tahun gerakan ini akan bisa menekan pengentasan buta aksara Al-Quran. Bismillah, kita mulai masuk ke dalam metode. Metode islah ini metode klasikal. Minta ditampilkan ciri khususnya, Pak Ustadz. Ciri khusus metode islah. Ini ada 9 ciri dirangkum dalam kalimat Bismillah supaya mudah. B yang pertama adalah berjamaah. Nah, berjamaah ini sangat berdampak dan bermanfaat dan terbukti efektif ketika dilakukan pembelajaran secara berjamaah. Silahkan buka di YouTube. Di majelis taklim mengajarkan sampai menggunakan speaker, peserta diajak teriak-teriak. Konsepnya adalah bahwa membaca adalah keterampilan. Karena membaca itu keterampilan, layaknya seorang pembawa acara, pembaca berita. Pembaca berita itu dia membaca berulang-ulang karena yang dilatih adalah lidahnya. Sehingga konsep daripada metode pembelajaran metode islah ini adalah rumusnya membaca adalah keterampilan. Yang dilatih adalah suaranya. Suara ini karena yang diajarkan Al-Quran, maka sesuai hadis Rasul, membaca Quran itu harus biluhunil arabi wa aswatiha.
harus dengan lahjah, harus dengan intonasi bahasa Arab. Karena memang yang diajarkan adalah kalamullah dan itu adalah berbahasa Arab, sehingga suara ini harus lepas dengan suara keras, maka makhraj akan semakin jelas. Kemudian yang kedua, bahwa dengan suara keras ini ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak remaja tidak mendapatkan kesempatan belajar membaca Al-Quran karena malu dan gengsi. Ketika diajak teriak-teriak, maka malu gengsinya itu hilang. Silahkan nanti dibuktikan. Ada ibu-ibu takut salah. Tetapi kemudian kita motivasi. Ayo ibu, angkat suaranya. Dan dengan berjamaah ini pembelajarannya tidak diajarkan satu huruf, tetapi sekaligus 4 huruf, 2 huruf. Mu'alim mencontohkan 1 kali. Peserta minimal harus mengulang 3 kali. Istiqror. Tujuannya apa? Supaya malakah. Mengajarkan 1 kali dengan mengucapkan 3 kali akan lebih malakah, meyakinkan ketika peserta mengucapkan 3 kali. Kita berikan contoh di halaman pertama. Mu'alim, dibuka Ustadz halaman pertamanya. Di halaman pertama ini, kita ajarkan sekaligus 4 huruf. Mu'alim mencontohkan dengan suara keras, jelas, dan disinilah pentingnya mu'alim harus betul-betul mu'alim yang memang mumpuni, terutama dalam pengucapan makhorijul huruf. Karena memang mengajarkan Al-Quran harus biluhunil arabi wa aswatiha. Tidak boleh alhamdulillahi rabbil ngalamin. Harus dengan luhun dan intonasi Arab. A, ba, ta, tha. Peserta disuruh mengikuti. Kemudian setelah diikuti, kita mendorong. Sekali lagi, A, ba, ta, tha. Kurang kenceng. A, ba, ta, tha. Jadikan peserta nyalinya keluar, berani bersuara. Kalau peserta sudah berani bersuara, dijamin gengsinya hilang, malunya hilang, makhrajnya jadi jelas. Kendala pembelajaran klasikal atau pembelajaran Al-Quran itu, peserta malu-malu, peserta tidak keluar suara, sementara yang diajarkan adalah lahjah Arab. Maka suara harus keras agar makhrajnya menjadi jelas. Jadi dengan berjamaah, rumusnya adalah membaca adalah keterampilan, yang dilatih lidahnya, suaranya, maka suara harus keras, kemudian mengajarkannya tidak satu persatu. A, ba, ta, tidak begitu. 4 huruf, 3 huruf, 2 huruf, A, ba, ta, tha. Peserta kemudian istiqror. Mu'alim mengucapkan 1 kali, peserta minimal 3 kali. Kemudian ja, ha, ho. Diikuti peserta. Lagi. Kurang kenceng. Angkat lagi. Da, za, ro, za. Dan selanjutnya. Pengenalannya tidak satu persatu. Kemudian berjamaah BIS simple. Mengapa simple? Karena dilihat dibuka Ustadz target pembelajaran metode islah di atasnya. Di halaman, nah target betul materi metode islah juz 1. Mengapa simpel? Karena di dalam pembelajaran dari mulai halaman pertama ini ada 4 materi pokok disampaikan sekaligus tidak terpisahkan. Pertama, pengenalan huruf. A, ba, ta, tha.
ja, ha, ho, da, za, ro, za, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua pengenalan makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf ini kita menggunakan istidad dengan mentasydidkan huruf B, I, S, M, I, Bismillah. I yang kedua adalah istidad. Istidad itu metode pembelajaran makhorijul huruf dengan mentasydidkan. Dibuka halaman pertama, Ustadz. Di halaman pertama, kita mengenalkan huruf A, Ba, Ta, Tha. Ini karena metodenya Zoom, jadi kita tidak bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu. Setelah dikenalkan huruf semuanya, A, Ba, Ta, Tha, sampai Wa, Ha, A, Ya. Untuk menghafalkan huruf, itu silahkan gunakan kaidah yang digunakan oleh para masyayikh, para ulama dulu. Itu selalu menggunakan nada, nazom. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Itu nazoman. Nah, nazoman ini cepat melekat. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim, dan selanjutnya. Hafalan-hafalan yang dulu diajarkan oleh para ulama, tetap di halaman pertama dulu, Ustadz. Fokus di halaman pertama dulu. Untuk menghafalkan huruf hijaiyah ini, silahkan Ibu gunakan nada apapun. Tujuannya apa? Peserta pemula untuk menghafal itu menggunakan nada, nyanyian. Silahkan terserah nadanya apa saja. Banyak sekali nada-nadanya. Kalau mau menggunakan nada yang dari LP Kiki, itu bisa di YouTube. Abatasa. Suara saya jelas ini, Ustadz? Jelas, Kiai. Baik. Jelas-jelas Pak Ustadz. Jelas, Kiai. Untuk hafalan huruf hijaiyah bisa di YouTube. Tinggal dicari abatasa, jaha, khodaza, roza, sasa, sodo, todo, angko, fako, kalamana, wahaya. Silahkan berinovasi nyanyian apa saja. Yang penting peserta ini bisa hafal huruf. Karena target pembelajaran dari mulai awal adalah pengenalan huruf. Untuk menghafal huruf sama seperti kita dulu waktu kecil di madrasah. Kita hafal sifat 20. Kita hafal Tuhfatul Atfal. Linduni intas kun wali tanwini arba'u akamin fahud tabyini. Itu karena dengan diberikan nazom. Jadi kita cepat hafal, terserah nadanya. Pertama pengenalan huruf. Kemudian yang kedua, pengenalan makhorijul huruf. Metode pembelajarannya ini sangat efektif. Kita tidak perlu memberikan contoh yang berlebihan. Tetapi dengan istidad itu fakta terbukti betul-betul efektif, yaitu dengan mentasydidkan huruf. Boleh dicontohkan, diikuti. Umpamanya kita ini sengaja di halaman pertama ini A, Ba, Ta, Tha. Sa ini sengaja diwarnai karena dianggap sulit cara pengucapannya. A, Ba, Ta, Tha. Abba, Atta. Pengucapan ta itu harus sambil tersenyum, ada angin tipis keluar. Atta. Tapi jangan terlalu berlebihan. Dan ingat, sebagai mu'alim, jangan terlalu melebar sifatul huruf, ini hamas dan lain sebagainya, mahmuz. Tidak perlu. Cukup. Abba, atta. Sambil senyum, ibu, bapak, pengucapannya. Atta, ada angin keluar. Sekarang, atha. Ujung lidah, tempelkan ke ujung gigi. Ada angin keluar. Atha. Kalau masih ada yang bunyi es, sosis es, berarti dia belum bisa. Atha. Atha.
asa dengan ditasdidkan. Nanti kita cari huruf yang tempat makhrajnya itu letaknya sama. Contohnya dal besar kalau istilah di kampung kami. Da, za, azza. Nah tadi asa. Sekarang coba ibu-ibu azza. Lidahnya masih di situ juga. Asa, azza. Kemudian to, zo. Asa, azza, azzo. Lidahnya masih di situ-situ juga. Dengan pengucapan istidad ini, insya Allah akan mudah. Tidak ada lagi yang mengucapkan minaz zolimin, azzo. Karena rata-rata jamaah umroh, jamaah haji yang tidak bisa membaca Al-Quran, Kementerian Agama memberikan panduan. Panduannya adalah dengan huruf Latin. Ada Quran, Yasin, khusus Latin. Nah, penyamaan huruf Latin dengan Arab ini dalam SK Menteri tahun 87, SK bersama, huruf zo, huruf za, zal besar, itu ditulis dengan Z titiknya di atas. Maka mereka membacanya alazina pakai Z. Karena memang SK bersama Menteri Agama, zal besar itu huruf Latinnya adalah Z, huruf Z titiknya di atas. Alazina. Nah kalau zo dalam SK bersama Kementerian Agama tahun 87, zo itu Z titik di bawah. Makanya zolamu. Allazina zolamu. Nah sehingga metode istidad ini betul-betul efektif untuk semua usia. Silahkan nanti dibuktikan. Asa, azza, azzo. Lidahnya masih di situ-situ juga. Tidak dipindah. Termasuk yang lainnya aja, aha, akho. Harus ada bergetar. Jangan terlalu berlebihan dulu masalah sifatul huruf. Yang penting peserta mengenal huruf, mampu mengucapkan dengan benar, karena seperti apa namanya kho, gho, ko, itu kan tidak monyong. Minallah tidak monyong, minallah menyamping ke pinggir. Nah di awal-awal yang penting peserta mengucapkannya benar, gunakan istidad, a, ba, ta, sa, asa, da, za, azza. Makanya itu dilihat di baris yang berwarna hijau semuanya, sa, za, zo, asa, azza, azzo. Kemudian atta, ta, to, do. Itu letak lidahnya itu di situ. Atta. Ada angin keluar, atta. Kemudian apo. Tidak tebal op. Tidak seperti itu, tapi menyamping dan tebal. Lidah masih di situ juga, atta, apo. Kemudian addo, a, ha, ha. Baris ini saja di halaman pertama makhrajnya dibetulkan, maka seorang mu'alim sudah berhasil. Jangan semua makhrajul huruf harus betul. Minimal baris yang berwarna hijau saja ini peserta bisa mengucapkan makhrajul huruf dengan benar. Target tadi pengenalan huruf, abatasa jaha khodaza roza sasa sodo todo angkofako kalamana wahaya. Silahkan buka di YouTube ada sekarang. Selanjutnya pengenalan makharijul huruf, asa, azza, atau dari mulai awal, abba, atta, asa, ajja, ajja, aha, akho, adda, arro, azza, assa, asya,
Dengan ditasdidkan, efektif untuk semua usia. Termasuk anak kecil yang masih belum bisa mengucapkan ro. Dulu kami kalau di Sunda waktu ngaji untuk mengucapkan bisa dengan baik benar huruf ro, ro, arro ditasdidkan. Selanjutnya setelah pengenalan huruf, makhorijul huruf, kemudian kita kenalkan harokat huruf. Bagaimana cara pengenalannya? Sistem kita ini baca langsung, tidak diejah. Nah, kemudian seperti tadi, a, ba, ta, sa, kok tidak dikenalkan hurufnya alif, ba, ta, sa, jim. Dengan sendirinya peserta akan mengenal, walaupun di awal yang kita kenalkan a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, peserta ini baru mengenal huruf. Terkadang peserta sambil loading, berpikir huruf yang di depannya. Sasha, sodo. Mu'alimnya membentak, jangan dipanjang-panjang. Ibu, para mu'alim, kita belum mengajarkan panjang pendek. Yang penting peserta kenal huruf. Masalah dia dipanjang-panjangkan sambil mikir. Dan kita belum belajar panjang pendek nanti di depan. Yang penting peserta kenal huruf, makhorijul huruf, asa, adza, adzo, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita kenalkan harokat huruf. Cara pengenalannya, baris yang di tengah berwarna hijau. Rata-rata peserta sudah bisa baca huruf Latin. Ibu-ibu atau anak-anak, ini baris yang di atas disebut fathah. Disebut apa? Fathah. Disebut apa? Minimal istiqror 3 kali. Minimal mengucapkan 3 kali. Kenapa disebut fathah? Barisnya di atas. Yang barisnya di atas disebut apa? Fathah. Berulang-ulang bertanya supaya malakah. Selanjutnya, setelah kita kenalkan, baris yang di atas disebut fathah. Dibacanya A. Dibaca apa? A. Kurang kencang. Dibaca apa? Suara supaya keluar. Dengan suara keluar itulah lidahnya terlatih, makhrajnya jelas, dan keberanian peserta dimotivasi untuk tidak takut salah. Sampai dulu kita waktu ngaji, mu'alim guru kita itu udah mah di musola, pakai petromak, sekarang mah pakai listrik. Dulu guru ngaji itu sampai pegang, kalau bahasa Sunda tuh tunjuk, tapi dari bambu. Yang salah itu dikeplok beneran. Suaranya kurang kenceng. Dia pukul lagi, angkat suaranya. Tujuannya agar makhrajnya jelas dan lidahnya terbiasa, terlatih. Baris di atas disebut fathah, dibacanya A. Nah, selanjutnya kita jangan memberikan contoh. Arahkan kepada baris di bawahnya. Baris di bawahnya ini juga sama, dibaca A, A, A. Di bawahnya ba, ba, ba. Di bawahnya a, ba, a. Kita tidak mencontohkan, tapi mengarahkan. Kita cukup mengenalkan yang di tengah saja, yang di blok warna hijau itu. Baris di atas disebut fathah. Dibacanya A. Yang di bawahnya juga A, A, A. Bawahnya lagi ba, ba. Jadi kita tidak mencontohkan. Kalau kita mencontohkan, ya mu'alimnya ngebusa, pesertanya juga lemes. Maka mu'alim memberikan contoh sekali, selanjutnya mu'alim
memberikan motivasi. Lanjut. Maaf. Yang di tengah, ini barisnya di bawah. Disebut kasroh. Disebut apa? Kasroh. Lagi disebut apa? Kasroh. Kenapa disebut kasroh? Supaya peserta itu paham. Bukan membeo. Yang dimaksud membeo itu seperti dulu kita waktu kecil. Kita belum bisa baca Quran. Apalagi nahu sorof. Tapi kita masih ingat waktu kecil itu kita membeo nasoroyan surun nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latan sur mansorun min sorun. Kita belum bisa baca. Tapi kita jadi beo. Hanya mengikuti. Nah sekarang mengajarkan klasikal, peserta jangan dibuat jadi beo. Tapi dia paham apa yang dilihat untuk dibaca. Lihat yang di tengah, barisnya di bawah disebut kasroh. Dibacanya I. Dibaca apa? I. Lanjut, kita ke bawahnya. Yang di bawah juga barisnya di bawah. Dibacanya I. Yang kencang. I. Kurang kencang. Kasih motivasi. Kalau peserta sudah berani bersuara, dijamin akan cepat bisa. Makhrajnya akan jelas. Malunya hilang, gengsinya hilang. Silahkan buktikan. Lanjut, baris yang di bawahnya. Bi. Kita tidak mencontohkan. Kalau terus-terusan kita contohkan, nanti peserta tidak bisa membaca. Kita hanya mengenalkan, kemudian menyuruh mereka membaca dengan sendirinya. Jangan dikasih contoh. Lanjut. Baris yang sampingnya, ini ada baris di atas. Ini disebut doma. Nah, ini ada bulat-bulatnya di atas nih. Ini disebut doma. Kita tanya disebut apa? Doma. Kurang kencang. Dom minimal 3 kali mereka mengucapkan. Dibaca, baru kita contohkan. Dibacanya U. Dibaca apa? U. Dibaca apa? U. Kurang kencang. Supaya lepas suaranya. Selanjutnya baru kita arahkan. Ini yang bawahnya juga sama. Doma. Dibacanya apa? U. Di bawahnya. Bu. Kita mendorong, bukan mencontohkan. Kalau terus-terusan dicontohkan, keluar suaranya, matanya kemana-mana. Peserta pastikan matanya melihat apa yang dibaca. Pengenalan huruf, makhorijul huruf, harokat huruf, A, I, U. Kemudian yang terakhir adalah pengenalan huruf bersambung. Coba dilihat target metode Islah Juz 1, Pak Ustadz. Naik ke atas. Targetnya. Nah, target yang pertama, pembelajaran dasar. Pembelajaran dasar ini harus betul-betul peserta berani bersuara, suaranya keras, diulang-ulang minimal 3 kali, karena kita menggunakan rumus membaca adalah keterampilan. Yang dilatih lidahnya. Suara keras, malu hilang, gengsi hilang, makhraj pun semakin jelas. Pengenalan huruf, makhorijul huruf, tadi pengenalan huruf a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, makhorijul huruf abba, atta, asa, aja, aha, dan selanjutnya. Harokat huruf A, I, U. Selanjutnya yang terakhir pembelajaran dasar ini adalah huruf bersambung. Dilihat lagi halaman pertama Pak Ustadz. Halaman pertamanya dilihat lagi. Nah selanjutnya kita kenalkan huruf bersambung.
coba dilihat ada yang berwarna hijau tadi di halaman pertama. Kita tinggal mengarahkan. Coba baca A, ba, a, I, bu, u, bi, a, ba. Ini sudah mulai ada huruf bersambung. I, bi, u, bu. Hurufnya disambung lebih banyak lagi. 3, a, ba, bi, bu. I, bu, bi, ba. Ba, a, bi, bu, ba. Pengenalan huruf, kemudian makhorijul huruf, abba, atta, asa, harokat huruf, a, i, u, pengenalan huruf bersambung. 4 materi pokok ini adalah pembelajaran dasar disampaikan dari mulai halaman pertama sekaligus. 4 materi ini tidak terpisahkan. Sehingga ciri metode Islah BIS simpel karena penyampaian materinya, pengenalan huruf, makharijul huruf, harokat huruf, huruf bersambung sekaligus, lebih simpel penyampaiannya. Itulah materi pembelajaran dasar tentang pengenalan huruf, makharijul huruf, harokat huruf, dan huruf bersambung. Nanti di halaman 3, dilihat di halaman 3 terkait dengan huruf bersambung. Dibuka halaman 3, dilihat yang paling atas. Ta, ti, tu. Ini peserta sudah bisa baca. Coba dibaca. Tidak perlu selalu kita yang memberikan contoh. Peserta yang suaranya kencang, kita suruh membaca. Ibu Maryam, coba baca yang paling atas. Ta, ti, tu. Nah, yang sebelahnya juga sama. Dibaca ta, ti, tu. Terus dibaca sa, si, tu. Lanjut, sa, si, tu. Ini mudah. Karena sebelahnya sama. Tak, ti, tu, sampingnya tak, ti, tu. Tetapi ketika ada baris di tengah nih, ada yang berwarna hijau. Ba, a, ta. Ta, sa, a. Ta, a, sa. A, ta, sa. Yang di bawahnya mulai bersambung. Biasanya loadingnya lemot. Ba, a, ta. Kemudian ta. Kalau peserta terlihat kebingungan, mu'alim jangan mencontohkan. Kita arahkan baris yang di atasnya. Coba dilihat baris yang di atasnya yang masih terpisah. Ta, sa, a. Nah, bawahnya juga sama. Oh, ini sama. Ta, sa, a. Iya, ini bersambung. Ini matanya kecil. Jawabannya jangan berputar-putar. Ibu cukup jawab. Kecil-kecil juga. Tak. Selesai. Kemudian sampingnya. Ta'atha. Ta'atha. Jadi kalau peserta membaca ya huruf yang bersambung masih kebingungan, jangan dicontohkan. Arahkan ke baris yang di atasnya yang masih terpisah. Barangkali Bu Danisa mengingat waktu, ini WA saya sudah terus-terusan berdering karena ada Zoom juga dengan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sudah janjian, sehingga silahkan dijadwalkan. Cukup 1 jam kita bertemu, silaturahmi, dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu langsung. Apakah ikut dalam kegiatan di Jakarta Utara, di Jakarta Islamic Center tanggal 13, atau nanti kita sama-sama membangun kebersamaan hadir di Masjid Agung Syekh Kuro milad yang ketiga. Ini acaranya jadi BIMTEK nasional karena ternyata tadinya hanya Jawa Barat, tapi dari luar Jawa rekan-rekan dari DPW ini masing-masing memberikan utusan. Mayoritas peserta memang didominasi Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, dan Banten.
kita bertemu lebih afdol. Penyampaian malam ini barangkali hanya sampai di sini dulu. Nanti silahkan dijadwalkan kapan bertemu 1 jam kita berkelanjutan. Insya Allah selesai. Yang paling penting metode bukan tujuan. Semua metode baik dan benar. Jangan ta'assub terhadap metode. Jangan saling sikut gara-gara metode. Ingat, para ahli Al-Quran, para pecinta Al-Quran itu sasaran empuk setan. Kita selalu dibentur-benturkan gara-gara berbeda metode. Untuk itu, gerakan LPKK bukan bertujuan mengusung metode. Metode hanyalah bagian dari cara, tetapi dengan semaraknya KBMA, kelompok belajar membaca Al-Quran, kita mendapatkan apresiasi. LPKK yang fasilitasnya tidak ada, tidak memiliki apa-apa, tetapi Masya Allah sangat luar biasa. Saat ini kita memiliki lebih dari 7.000 KBMA. Kita mendapatkan apresiasi dari PD Pontren bahwa memang kalau di Jawa Barat KBMA terbanyak di Cianjur. Hampir 500 lebih. Karawang sendiri masih kalah. Karawang hanya sekitar 360-an KBMA. Tapi alhamdulillah gerakan KBMA ini sudah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Ada 2 hal. Pertama, para mu'alim Al-Quran yang tadinya gengsi mau ngajak ngaji tetangganya yang tidak bisa baca Quran, saat ini keluar keberanian untuk mengajar secara terbuka. Silahkan dibuka di YouTube, ada di daerah Sumedang, belajar di depan rumah, di halaman rumah di depan karena peserta banyak sampai pakai speaker teriak-teriak. Ada juga di Rawalumbu, itu pemulung. Pembelajarannya sampai pakai speaker supaya suaranya keluar. Untuk itu mudah-mudahan Jakarta Pusat, Jakarta ini salah satu ikon nasional di mana penduduknya sangat luar biasa banyak. Dulu kami sempat membuatkan satu program, tetapi karena memang bergainingnya dengan politisi, ternyata ya konsep yang dijanjikan hanyalah tinggal janji, maka program pembentukan KBMA. Kalau di kami satu desa itu ada 7, ada 8. Nah dulu di Jakarta itu programnya pembentukan KBMA itu setiap RT RW. Nah tetapi dengan program sekarang kerjasama dengan Kementerian Desa, dengan BKMM dan BKMT, kita di majelis-majelis taklim, di masjid dan musola, kita bentuk KBMA, pembelajaran klasikal, kita buat semarak peserta masyarakat muslim yang belum mendapatkan kesempatan belajar karena sibuk, karena gengsi, karena malu. Tugas kita untuk memberikan, memfasilitasi, mengajak dan mengajari. Tunjukkan saja keseriusan. Insya Allah saya sangat yakin Allah memberikan perhatian dengan caranya. Hakul yakin. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Apabila memang ada pertanyaan, silahkan, mungkin cukup 2 saja dulu karena mengingat waktu. Demikian, wallahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Kiai Mahbub Soleh Zarkashi yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan semangat LPKK. Begitu juga tadi ada pengantar terkait dengan fakta masih banyaknya ladang dakwah yang seharusnya akan kita selesaikan bersama-sama. Kemudian
terkait dengan semangat metode Al-Islah sendiri dan juga metode-metode yang lainnya. Masya Allah ini luar biasa sekali. Saya juga baru tahu ternyata ada lebih dari 170-an, 179 metode yang eksis di Indonesia, tetapi ternyata belum sepenuhnya bisa memberantas buta aksara yang masih di atas 50% atau 60%. Atau bahkan dari hasil risetnya Pak Kiai dan timnya itu di lokal Jawa Barat atau Karawang lebih dari 80% untuk jenjang SMK atau mahasiswa. Masya Allah ini merinding mendengarnya bahwa kita mungkin terlalu santai sebagai guru atau kita semakin terpacu insya Allah ke depannya untuk bisa apa namanya merubah lebih banyak lagi saudara-saudara kita agar bisa membaca Al-Quran paling tidak. Nah, eh, para ustadz dan ustazah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kita sangat senang bahwa ini bukan satu-satunya atau eh, apa namanya pertemuan yang berakhir di malam ini saja. Alhamdulillah tadi Pak Kiai memberikan clue kepada kita semua khususnya DPD DKI atau DPD Jakarta Pusat untuk lebih semangat melakukan hal yang sama dan akan melanjutkan Zoom seperti ini insya Allah di kesempatan berikutnya. Kami menyadari bahwa mungkin pertemuan ini terlalu singkat bagi kita semua karena penasaran dan pengen cepat bergerak. Insya Allah kita bersinergi dan kita akan saling menunggu atau saling apa namanya saling mengingatkan agar bergerak lebih banyak dan lebih tepat Insya Allah. Baik, Ustaz dan Ustazah semuanya. Ustazah Danisha, apakah akan ada pertanyaan ke Pak Kiai? Oke, kayaknya ada agenda Zoom juga ya. Beliau kayaknya langsung keluar. Oh begitu, berarti Ya. kita ke acara selanjutnya. Belum, saya masih menunggu barangkali ada pertanyaan, cuman Oh, Masya dibatasi Allah, hanya dua Alhamdulillah. saja. Barakallahu fikum, Pak Kiai. Iya, Ya, dua ya, saja karena waktunya. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti kita bahas bersama. Barakallahu fikum. Wah, alhamdulillah para ustaz dan ustazah yang rahmati Allah ternyata Pak Kiai masih bersama kita di sini. Tafadhol untuk dua penanya nanti akan dipilih oleh Ustazah Danisha ya Ustazah. Ya, silakan Ustaz dan Ustazah disampaikan atau diajukan siapa yang ingin bertanya kepada Pak Kiai. Langsung aja Ustadz Ustazah yang eh, memang perlu disampaikan, silakan langsung saja. Ini kesempatan yang luar biasa. Silakan. Baik, izin Ustaz untuk mengawali. Baik. Ya, Ustadz Marsanangge. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon izin, dalam pertemuan dengan teman-teman kemarin, muncul ide terkait dengan program Training for Trainer. Nah, apakah program itu sudah ada di DPP atau belum Pak Kiai? Barangkali bisa memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Marsono. Bagaimana Pak Kiai? Kira-kira kita tampung dulu pertanyaannya untuk dijawab nanti bersamaan atau langsung dijawab Pak Kiai? Eh, Boleh satu-satu aja supaya maklum udah kakek-kakek jadi suka lupa. Masya Allah. Fadol Pak Kiai. Sebenarnya program training of trainer itu sudah digulirkan di beberapa DPW. Termasuk juga kemarin di Bangka Belitung. Penyampaiannya karena saya sedang membatasi di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Karena percuma kita punya organisasi besar tetapi tidak memiliki dampak dan manfaat. Maka saya ke rekan-rekan, kita dahulukan dampak dan manfaat. Kita fokus di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Nah, dulu itu kami merencanakan BIMTEKNAS. Pasca di Atin,
saya bertemu dan diundang oleh Pak Menteri Desa. Beliau menyatakan, oke, kita lakukan BIMTEKNAS khusus untuk trainer. Tetapi saya bilang, Pak Mendes, kalaulah training budidaya lele bertempat di hotel berbintang, ini yang akan di training ini para hamalatil Quran, para ahlil Quran. Masa iya lesehan? Maksudnya gimana? Mohon difasilitasi. Kata beliau, baik silahkan. Kami koordinasi. Kami rencanakan waktu itu di Merkur selama 3 hari. Atau di pesantrennya guru kita Kiai Haji Muammar ZA. Yang insya Allah beliau akan hadir di Masjid Agung Syekh Guro nanti. Nah, akan tetapi karena memang berkaitan dengan anggaran Kemendes ini konon informasinya anggarannya ditunda ke 2026, maka training of trainer itu secara nasional, karena setiap provinsi kami minta 2 minimal, agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan training ini bisa berjalan. Saat ini selama saya masih mampu, sampai ke tingkat kecamatan ya mungkin karena ketua umumnya masih ganteng, jadi tetap pengen ketua umum terus yang padahal trainer di Jakarta itu sangat banyak. Karena mudah, sangat mudah menurut saya dengan konsep 9 ciri pokok itu sengaja kita buat agar penyampaian dan pembelajarannya ini tidak teoritis tapi praktis. Nah, untuk itu kegiatan training of trainer, insya Allah mudah-mudahan ini guru kita yang tadi bertanya bisa mewakili Jakarta Pusat. Minimal tiap kabupaten kota itu ada 10 orang trainer. Nah, tetapi kemarin di Indramayu itu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Dinas Dikbud, 15 orang. Dari 15 orang ini di training kami sampaikan secara detail sehingga kalau di Indramayu DPC itu dapat instruksi dari Pemda ke camat-camat agar membentuk pengurus LPKK tingkat kecamatan, agar KBMA-nya. Makanya SD, SMP, SMA yang lengkap KBMA-nya itu di Indramayu karena bentuk kolaborasi. Untuk itu, berkaitan dengan pertanyaan tadi, training of trainer ini sebenarnya bisa dilakukan oleh DPD Jakarta Pusat. Ayo kita kumpul, nggak usah banyak-banyak. Ada 10 orang, ada 5 orang. Kita ngumpul biasa aja, nggak perlu harus. Supaya nanti ketika ada kegiatan di tingkat kecamatan, ini pengurus ini bisa menyampaikan tentang metode pembelajaran secara klasikal. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan training of trainer tingkat Provinsi DKI Jakarta itu sempat akan difasilitasi oleh Pak Kepala Kanwil bertempat di kantor Kanwil Kemenag DKI Jakarta. Tetapi karena memang kekurangan kita ini masing-masing kita punya kesibukan, sehingga bukan kita tidak peduli kepada masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran, tapi kita lebih sibuk untuk kepentingan kelompok dan golongan kita. Di Indonesia ini organisasi terbesar di dunia adanya di Indonesia. Organisasi terkaya sampai beli masjid di Sydney, di Cordoba, itu ormas Islam di Indonesia. Tapi ya Allah, 80%. Sekarang tambahan sedikit lagi supaya jadi motivasi. Mengapa milad ketiga ini saya mengusung tema membangun desa sejahtera melalui pemberantasan buta aksara Al-Quran di kalangan jamaah masjid dan majelis taklim. Fakta, data lengkap. 90% jamaah majelis jamaah majelis taklim itu tidak bisa baca Quran. Yang bisa baca itu yang mimpin-mimpinnya saja, yang di depan aja. Jamaahnya yang penting doktrin Ustadz,
Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pokoknya ngaji kuping, ngaji di sini thalabul ilmi wajib. Nanti di akhirat pantat kita akan jadi saksi bahwa pernah ngaji. Urusan tidak bisa baca Quran itu tidak diprioritaskan. Nah, inilah gerakan kebersamaan kita. Jangan terpengaruh oleh perbedaan kepentingan. Ketika muncul perbedaan kepentingan, maka kebaikan itu tidak akan nampak. Semua orang merasa akan paling baik. Sayyidina Ali terbunuh juga oleh ahli Quran karena perbedaan kepentingan. Tidak dilihat lagi dia adalah keluarga Rasul dan lain sebagainya. Mohon maaf terlalu melebar. Training of trainer, kalau memang DKI Jakarta Pusat mau mendahulukan, ayo bismillah siap. Di kelas biasa aja. Di SD, di ruangan kelas, umpamanya dari tiap kecamatan ada 4 orang, dari pagi sampai sore selesai. Nah, setelah itu dari trainer ini bisa turun ke daerah-daerah. Karena kalau selalu harus ketua umum yang menyampaikan, ya terkadang mohon maaf ada aja kendala bentrok dan lain sebagainya. Bismillah Jakarta Pusat, saya optimis. Masalah kemarin, begitu cara Allah memberikan ujian. Jadi jangan mudah kecewa. Bu Danisa, jawab aja. Begini cara Allah memberikan ujian. Selesai. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Tinggal jawab dalam hati. Oh, begini cara Allah memberikan ujian. Tuntas. Kita wajib ikhtiar. Selanjutnya tawakal ala Allah. Demikian, terima kasih. Satu pertanyaan lagi saja, monggo. Terima kasih Kiai. Baik, terima kasih banyak Ustadz Marsono atas pertanyaannya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan di Jakarta, Ustazah Danisa. Ini Ya, obrolan kami dengan Ustadz Marsono sebenarnya di sela-sela acara kemarin. Baik, jazakallah khairan Ustadz Marsono. Baik, bagi Ustadz dan Ustazah semuanya, Alhamdulillah Pak Kiai masih bersama kita di sini. Kita berikan kesempatan satu pertanyaan lagi atau satu penanya lagi. Barangkali ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Kiai. Tafadhol Ustadz dan tafadholi Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Ustadz Bustomi. Ya, mungkin saya ingin menanyakan Kiai terkait metode biasa kalau kita mengadakan acara itu Kiai, kalau bisa Kiai ada cadangannya yang menerapkan metode. Jangan seperti kayak di Jakarta Pusat kayak kemarin, Kiai berhalangan tidak bisa hadir, tidak ada yang dikirim atau tidak ada utusan gitu. Sehingga para peserta banyak yang kecewa. Itu mungkin karena yang mau kita terapkan adalah dalam perjanjian itu metode islah. Jadi kedepannya agar Kiai juga mempunyai narasumber yang sudah Kiai utus, itu mungkin itu saja Kiai Jarkasi. Mudah-mudahan ini semua buat perhatian kita agar kita selaku pengurus ketika dapat bicaraan dari para peserta ya wajar-wajar saja, karena yang akan kita terapkan sama peserta itu metode islah. Kenyataannya pada akhirnya tidak terlaksana. Mungkin itu agar peserta tidak kecewa ke depannya. Mungkin itu saja deh Kiai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kupingnya Bu Nanisa mohon ditutup aja. Saya mau curhat juga. Dari awal sebenarnya sudah didorong. Kemarin itu Sekjen hadir. Sekjen itu juga trainer. Cuman permasalahannya memang karena tidak ada buku materi, jadi mungkin merasa kesulitan. Karena penyampaian training tanpa buku ini sampai sekarang, dulu juga kejadian di Masjid Al-Ukhwah,
di Masjid Pemkot Kota Bandung. Peserta luar biasa antusias, panitianya tidak mengutamakan materi. Nah, kemudian disampaikanlah, cuman pada saat itu melalui apa namanya proyektor, alhamdulillah tersampaikan. Nah, sehingga untuk jadi catatan juga kepada rekan-rekan yang akan mengadakan, kita memang masih kesulitan terkait dengan pengadaan buku. Tapi saya yakin kesulitan ini akan segera selesai. Nyatanya di beberapa daerah, contoh yang terdekat aja kemarin di Indramayu, untuk di kalangan pelajar itu ada dana BOS akan dialokasikan 1 juta. Itu kebijakan dari Kesra langsung. Maka kolaborasi itu sangat luar biasa mendukung. Sampai akhirnya kita didorong agar buku ini masuk di Siplah. Nah, termasuk dengan pengadaan buku ini ya karena memang saya menolak adanya penerbit-penerbit. Ada sempat datang ke rumah membawa 2 perjanjian, 2 lembar. Di dalam perjanjian itu dia menerbitkan, dia mencetak, dia distributor tunggal, dan dia adalah sebagai penentu harga. Di bawahnya ada cek 4,5 miliar. Saya bilang ini untuk apa? Oh, ini royalti. Saya bilang antum salah datang. Kenapa? Buku ini tidak dijual. Bahkan untuk kegiatan BIMTEK, saya sudah tekan habis-habisan Pusdiklat, wong saya tahu biaya cetak berapa. Untuk di kegiatan BIMTEK, itu kemarin kan secara umum memang 15.000. 15.000 itu satu paket dengan Quran, body bag-nya, buku islahnya. Tujuan kami agar bisa membantu rekan-rekan di daerah. Kalau harga umumnya itu kan 25.000 buku itu. Tapi untuk kegiatan BIMTEK, sampai kemarin Jakpus itu melalui Ki Masruhin, saya bilang udah, Pusdiklat nanti saya ngomongin. Karena memang kendala anggaran, udah 10.000. Padahal sudah difasilitasi, tapi itulah ikhtiar kita yang sudah-sudah, jangan diungkap lagi. Jadi saya ikut bersedih melihat tempatnya luar biasa, pesertanya sangat antusias. Kemarin itu bukan tidak mewakilkan, sudah diwakilkan, cuman memang penyampaian tanpa buku paketnya itu kemarin Sekjen belum berani. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana kegiatan yang persiapannya betul-betul lebih mengutamakan materi BIMTEK. Yang kita bayangkan seperti saya dari dulu tidak pernah, bahkan mohon maaf, kegiatan yang kami usung di Istiqlal, di Atin, di Al-Jabar, saya menolak adanya pemungutan biaya terhadap peserta. Nyatanya bisa. Saya ingat di Atin yang pertama, peserta itu 4.600. Yang saya bayangkan mereka datang dari Pandeglang, mereka datang dari Pangandaran, berangkat subuh, ada yang sudah sampai di masjid jam 1 malam, keluar ongkos, keluar. Sehingga saya selalu menekankan, kita pengurus LPKK adalah pelayan. Siapa yang dilayani? Para mu'alim Al-Quran. Kalau kita melayani, Allah pasti melayani kita. Hakul yakin. Nah, nanti para mu'alim melayani masyarakat muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Untuk itu, terkait dengan kegiatan kemarin, bukan tidak mengutus, akan tetapi memang faktornya karena tidak ada buku materi, sehingga trainer yang akan mewakili itu tidak berani. Demikian barangkali jawaban yang terlalu melebar kemana-mana, biarkan yang sudah berlalu, kita akan lebih baik dari yang kemarin. Demikian sekaligus saya mohon izin untuk langsung keluar. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir Pak Kiai. Sampai ketemu insya Allah di kesempatan yang selanjutnya.
Insya Allah kami dari Jakarta Pusat siap untuk di TOT Ustaz. Ketika Ustaz berhalangan, Insya Allah kita berharap bisa menggantikan Ustaz Baik, baik. dengan Terima segala kasih, terima berkahnya. kasih. Mohon maaf saya izin keluar duluan. Baik, baik Pak Ustadz. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Jaga kesehatan Amin, Pak Kiai. amin. Ya. Baik, para Ustadz dan Ustazah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi pemaparan BIMTEK kita, kelanjutan dari pertemuan tanggal 3 Desember yang lalu. Saya ulangi kembali bahwa insya Allah kita tidak boleh berkecil hati karena tadi diberikan kata pembuka dari Pak Kiai bahwa insya Allah dengan akan ada pertemuan berikutnya akan disusun oleh dan direncanakan oleh Ustazah Danisha dan tim insya Allah agar pertemuan kita malam hari ini tidak terasa seperti tergantung gitu ya, tidak tuntas, tapi kita berharap tuntas dan para ustadz dan ustazah semakin percaya diri untuk menyampaikannya kembali ke umat dan masyarakat kita. Nah, para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada acara berikutnya yaitu doa. Dalam hal ini kami mohonkan kepada Al Mukarrom Ustadz Marsono Nasution. Ustadz Marsono Abah Farhan. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid, muallim dan muallimat yang dirahmati Allah SWT, untuk menambah keberkahan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa bimbing kita semuanya untuk mensyiarkan dan mendakwahkan Al-Qur'an Karim. Ala hadhihi niyah bi kalimatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربنا بالإيمان لك الحمد يا ربنا بالإسلام لك الحمد يا ربنا بالقرآن الكريم لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فادح يا الله يا رب العالمين
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin, amin ya wajib sailin. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Marsono yang telah membacakan dan memimpin doa eh, bersama kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan segala doa yang dipanjatkan beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz dan Ustazah semua, mohon izin sebelumnya kita coba dokumentasi ya sebelum nanti kita tutup pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ustazah dan Nisa ada yang bisa screenshot? Boleh Pak Ustadz dan Ustazah dibuka kameranya ya. Ini jadi wasilah silaturahim kita semua. Mudah-mudahan kita dokumentasikan di sini. Di sisi Allah juga ada dokumentasinya yang nanti bisa kita saksikan bersama-sama. Amin ya Rabb. Eh, dimohon kepada Ustadz dan Ustazah semua untuk membuka kamera sejenak. Ustazah Danisa, mohon di screenshot Ustazah. Oh, atau saya coba ya. Oke, semuanya senyum. 1, 2. Iya, sebentar. 1, 2. Saya nggak bisa screenshot ternyata. Mohon Ustazah Danisa bisa? Oke, saya coba pakai handphone saja ya. Bismillah. Oke, 1, 2, 3. Ayolah, flashnya nyala. Mohon maaf. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada 3 slide. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Masya Allah, Ustadz Muhaimin. Kelihatan. Halo. Insya Allah. Berikutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Ustadz dan Ustazah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada akhir acara. Uh, Kak, saya sebagai moderator yang awalnya operator, Zulkifli Nasution, salam kenal semuanya. Mohon disapa kalau kita papasan di luar, insya Allah kita saudara seperjuangan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu. Kami mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz.
Selamat rehat Ustadz Ustazah. Assalamualaikum. Ustadz Bustami lagi sibuk, jadi pahalanya diborong Ustadz Zulkifli nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf. Masih ngantor Ustadz Bustami ya. Lagi Punya toko Ustadz. ini pulih biasa Berkah, malam. Ustadz Bustami, berkah insya Allah, Ustadz. Boleh nih Ya. DPD ngadain ini nih TOT. Ustadz, tadi Ustadz Marsono bagus usulannya. Ya, daftar nomor 1 saya. Ya, Iya, biar saya kita juga. bisa masuk ke DPC. Benar, insya Allah. Ustazah, kita agendakan ya, insya Allah saya siap ngikutin Benar-benar. TOT, Nanti, insya Allah. Oh, sudah 2 peserta nih. Masya Allah. Satu lagi Ustadz Bustami juga insya Allah udah oke, insya Allah, saya yakin. Udah semangat emang. Ini kayaknya ada info, ada yang mau ikut ke ini milad ketiga. Saya, insya Allah ya. Itu hari apa sih? Semangat Belum banget. lihat itu. Heeh. Hari apa ya? Pakai aja Hotel Sofian Bu Nisa. Dalam Hotel Sofian ada